Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Shalom. Firman Tuhan berkata, Yohanes 11 ayat 6, namun setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Setelah didengar Yesus Lazarus itu sakit, sengaja tinggal 2 hari lagi di mana Tuhan Yesus berada. Saudara, kadangkala kita dalam mengarungi kehidupan ini, waktu kita sedang sakit, dikatakan itu berbicara sakit secara finansial, sakit secara hubungan sesama atau hubungan dengan Tuhan, itu bisa sakit secara fisik juga. Dan itu saudara, itu luar biasa tekanannya, bahkan dikatakan Lazarus itu bahkan dia mati, artinya no hope, tidak ada pengharapan lagi. Jadi karena tekanan itu begitu kuatnya, kadangkala kita untuk menyambut hari esok kita sudah nggak siap, saking tekanan itu. Jadi dikatakan sampai Lazarus mati, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu, saudara, di tempat dia berada. Itu luar biasa, saudara. Saya percaya kita sebagai manusia pasti mengalami hal-hal yang seperti ini dalam kehidupan ini. Tetapi di Yohanes 11 ayat 40 dikatakan, jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Jadi ternyata apa yang kita alami tadi, proses aniaya atau tekanan apalah, ternyata itu untuk mempersiapkan kemuliaan Tuhan di dalam kita, kemuliaan Tuhan yang di depan kita, di dalam kehidupan kita. Ternyata itu jadi sebegitu besarnya tekanan itu, ternyata itu menjadi pijakan kemuliaannya di depan kita. Jadi itu saudara, ternyata kita lihat, karena kita sebagai manusia, kita hanya bisa melihat sejauh mana mata memandang, sejauh apa yang bisa kita lihat. Kita berpikir sejauh sebagaimana kita dapat apa yang bisa kita ketahui. Dan Tuhan lebih tahu daripada kita, bahkan dia sudah ada di depan kita. Jadi di masa yang akan datang dia sudah ada, makanya dia lebih tahu, saudara-saudara. Jadi sepertinya kita dibiarkan Tuhan Yesus katakan sengaja kita dibiarkan. Tapi ternyata itu untuk persiapan untuk kemuliaan kita, kemuliaan Tuhan di dalam kita, dia masa yang akan datang, saudara-saudara. Jadi yang perlu di sini, saudara, waktu masa proses itu datang, yang penting yang saya tahu satu yang kita harus lakukan, pertama kita jangan bersungut-sungut. Karena kita semakin bersungut-sungut, itu semakin merugikan diri kita sendiri. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kita harus semakin mendekat kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Maksudnya supaya kita bisa melihat seperti Tuhan melihat, dan bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Karena Tuhan selalu merancangkan yang baik dalam hidup kita, tidak mungkin tidak baik.
segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi semuanya untuk kebaikan. Masalahnya kita tidak mengerti. Karena kita bisa melihat hanya sebatas kita melihat tadi. Jadi kita berpikir hanya sejauh apa yang kita ketahui. Tapi Tuhan sudah ada jauh di depan kita. Tuhan sudah ada di masa depan kita. Ternyata saudara, apa yang Tuhan izinkan itu untuk kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan di depan kita, di dalam hidup kita. Jadi saudara tahu nggak masalah-masalah yang sudah hadapi sekarang? Bahkan pandemi yang sedang melanda bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Saudara tahu itu ternyata untuk menyatakan kemuliaan Allah baik di dalam hidup kita, baik di dalam bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apa yang kalau kita mengerti apa yang sedang terjadi ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi itu yang saya sampaikan. Jangan bersungut-sungut. Tetap membangun hubungan semakin intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oh, haleluya.